Cerita dibuka dengan diperlihatkannya sebuah perbukitan di suatu desa yang sangat terpencil, tepat di atas bukit. Tengah-tengah hutan, berdiri suatu bangunan yang sangat sederhana, bernama Panti Asuhan Soundcloud. Di zaman itu, banyak anak-anak muda dengan penuh gairah pergi meninggalkan rumah untuk menempuh perjalanan yang jauh demi mencari masa depan yang menjanjikan. Perjalanan mereka kebanyakan didorong oleh impian untuk mendapatkan kekayaan dengan mudah, serta menemukan cinta sejati yang abadi. Sedangkan di Panti Soundcloud, bukanlah sebuah keputusan yang mudah untuk datang ke sini. Karena sebelum itu, mereka telah memutuskan sebuah keputusan yang sangat sulit di dalam hidupnya. Karena setiap orang yang datang berkunjung ke panti asuhan, tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya satu, yaitu mengambil atau meninggalkan seorang anak dalam hidupnya. Suatu hari, panti asuhan itu kedatangan sepasang tamu yang bermaksud ingin mengadopsi seorang anak, dan kebetulannya pilihan mereka jatuh pada seorang anak laki-laki bernama Amar Swak, yang nantinya akan menjadi aktor utama di film ini. Setelah menyelesaikan syarat administrasi dengan kepala panti, kedua orang tua angkat itu pun dengan hati yang bahagia, Amar Swak kecil pulang ke kediaman mereka. Namun sungguh sangat disayangkan proses adopsi tersebut tidaklah berjalan dengan lancar, sesuai yang mereka harapkan. Karena tepat di malam harinya kedua pasangan itu kembali datang, untuk mengembalikan Amar Swak kecil dengan alasan anak itu tidak normal, karena tak pernah menangis. Di lain hari, Amar Swak kecil pun kembali diadopsi oleh pasangan lainnya. Namun, sayang lagi-lagi proses adopsi tersebut kembali gagal, dengan alasan karena Holmes kecil tidak pernah mau berhenti menangis di kediaman orang tua angkatnya sehingga Dr. Wilbur yang melihat hal itu ia pun memutuskan meski prioritas utamanya adalah kesejahteraan masa depan anak-anak panti. Namun karena Holmes setelah 2 kali diadopsi dan 2 kali juga dikembalikan, akhirnya ia pun memutuskan untuk membiarkan Homer untuk tetap tinggal bersama. Dengannya Dr. Weber merasa banyaknya kendala dalam pengadopsian Homer, adalah suatu pertanda dari Tuhan agar ia yang harus merawat dan mengasuh bayi kecil itu. Singkat cerita beberapa tahun kemudian, Homofon telah tumbuh menjadi anak kecil yang beranjak dewasa. Setiap harinya ia diajarkan tentang ilmu-ilmu kedokteran oleh Dr. Billboard. Baik itu untuk kesehatan maupun perawatan ibu hamil. Dalam proses persalinannya tapi meski ia hanya diajarkan secara otodidak, tanpa mengenyam sedikit pun sekolah kedokteran karena Hom termasuk anak yang cerdas dan berbakat ia pun dengan cepat menyerap semua ilmu yang diajarkan oleh angkatnya. Di sisi lain, Dr. Wilbur yang mengetahui kemampuan dan kecerdasan Homer, dia pun sangat berharap kelak anak asuhnya itu bisa meneruskan perjuangannya untuk mengurus panti asuhan serta klinik yang ia miliki. Selain jadi kepala panti asuhan, Dr. Wilbur juga membuka klinik perawatan dari ibu hamil sampai melahirkan. Namun, semua pasien yang ia tangani sangatlah berbeda dari klinik lainnya, karena rata-rata perempuan yang datang ke sini akan melahirkan bayi yang sangat tidak mereka harapkan. Dan tidak hanya itu, tidak jarang ada beberapa pasien yang datang tujuan ingin menggugurkan kandungannya. Di sini meski Homesale membantu pekerjaan Dr. Walbor, tapi khususnya untuk pasien ingin menggugurkan kandungan, seringkali Homer menolak untuk membantu pekerjaan kota tersebut. Pilihan sisi Dr. Walbiart yang tahu bohong. Renta suka dengan praktek aborsi ilegal yang dijalaninya. Dia pun atas menjelaskan bahwa ada dalam beberapa kasus yang mana janin tidak dapat diselamatkan, sehingga harus dilakukan aborsi. Dirinya juga beranggapan bahwasanya ia hanya ingin membantu pasien-pasien wanitanya. Namun, meski Dr. Welbord telah menjelaskan maksud dan tujuannya, tetap saja aku memiliki sikap dan pemahaman yang berbeda dengan Welbord. Menurutnya setiap bayi dalam kandungan berhak untuk lahir dan melihat dunia. Suatu hari saat anak-anak penghuni panti asuhan sedang asyik bermain salju di halaman depan, secara bersamaan datang pengunjung sepasang suami istri yang ingin mengadopsi anak di panti asuhan tersebut. Di sini kita dapat melihat saat anak-anak itu mengetahui ada calon orang tua. Jika anak-anak itu pones ketika merapikan diri dan menunjukkan senyuman yang manis, untuk menarik perhatian salah satu anak laki-laki itu bernama Charlie, yang sangat berharap dirinya lah yang akan dibawa dan diadopsi oleh pasangan itu. Namun sayang, harapan itu hanyalah tinggal harapan. Pasangan tersebut tidak memilih Kali, tapi lebih memilih anak perempuan bernama Hazel.
sehingga saat melihat hal itu, karena pun begitu sangat sedih dibuatnya. Di lain sisi, Homer yang juga pernah merasakan hal yang dirasakan Charlie, saat melihat anak itu ia pun berusaha untuk menyemangatinya. Kome berusaha meyakinkan buah Charlie adalah anak yang istimewa. Oleh sebab itu hanya pasangan istimewalah yang kelak akan mengadopsinya. Singkat cerita suatu hari, saat anak-anak bermain di hutan, di samping penting tanpa sengaja mereka melihat, dan menemukan seorang gadis muda yang nampak tergeletak tak berdaya, tak jauh dari kediaman mereka. Setelah dibawa ke klinik, ternyata wanita itu adalah wanita yang dulunya pernah meminta bantuan dari Dr. Robert, untuk menggugurkan janinnya. Namun, sayangnya Dr. Wilbur pada saat itu sedang tak berada di tempat, Comer yang saat itu berada di sana, dan memiliki pemahaman. Tak mau melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Dr. Wilbur. Ia pun atas menolak membantu wanita itu, sehingga gadis itu pun pergi dan mencari bantuan orang lain, yang bisa membantu untuk menggugurkan kandungannya, hingga sampai pada akhirnya, wanita itu pun bertemu dengan dokter abal-abal yang membuat rahimnya bocor, dan nyawanya pun tak bisa terselamatkan. Di sini Dr. Wilbur pun kemudian menyalahkan tindakan Homer, yang pada saat itu tak mau membantu wanita itu, sehingga kembali terjadilah perdebatan antara keduanya, yang mana Homer tetap bersikukuh dengan pendapatnya, di mana ia tidak akan pernah membenarkan pekerjaan Dr. Wilbur yang membantu para wanita menggugurkan kandungan, meski apapun alasannya. Di lain sisi, datanglah sepasang kekasih muda, bernama Walet dan Candi yang berniat untuk melakukan aborsi. Kedatangan Willy dan Candi yang merupakan orang kota, dengan penampilan dan gaya hidup yang mewah, nampaknya membuat Homer sedikit penasaran dengan dunia luar, sehingga ia pun mulai banyak bertanya tentang dunia luar, yang sama sekali belum pernah ia lihat di momen ini. Homer yang merasa selama ini pengetahuannya hanya sebatas di panti, dan tak pernah melihat dunia yang luas, dia pun lantas bertekad, inilah saatnya mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan panti asuhan, melebarkan sayap pergaulan dan menambah pengetahuannya. Dia pun atas mengutarakan niatnya kepada dokter website, tentang dirinya yang akan ikut pergi bersama Willy dan Candi, untuk mencari pekerjaan di kota. Di lain sisi, keputusan nomor yang sangat tiba-tiba ingin meninggalkan panti, jelas saja membuat Dr. Wilbur sangat terkejut bercampur kecewa, dengan sikap yang diambil oleh Homer meski dirinya telah melakukan berbagai cara untuk menghentikan kepergian Homer. Namun, karena keputusan Homer sudah bulat, dia pun tetap pergi meski ayah angkat besi. Anak-anak panti juga ikut merasakan kekecewaan yang sangat mendalam, saat melihat dan mengetahui nomor akan pergi meninggalkan kediaman mereka. Kesedihan anak-anak panti bukanlah tanpa alasan, karena selama ini hanya Home dan Dr. Wilbur lah yang menjadi penyemangat, dan menghibur mereka. Dengan arti kata lain, setelah kepergian nomor maka kebahagiaan hidup mereka pun sedikit berkurang. Di perjalanan walaupun menanyakan tujuan Homer, setelah dirinya sampai di kota. Namun, karena memang pada saat itu Homer yang tak tahu tujuan, pastinya ia pun atas menjelaskan dirinya masih belum tahu apa yang akan dilakukannya, sehingga Willy yang merasa kasihan dengan Homer yang tak ada tujuan, dia pun kemudian menawarkan pekerjaan pada Homer untuk menjadi pemetik apel di kebun milik ibunya. Tentu saja dengan senang hati Homer pun menerima tawaran tersebut. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, Homer yang belum pernah sama sekali melihat dunia luar, saat dirinya mendengar cerita sendi itu. Ayahnya adalah seorang nelayan lobster. Dia pun seketika terkagum mendengarnya. Hal itu tidak lain karena ia sama sekali belum pernah memakan lobster, ataupun melihat pantai. Willy dan Candi yang mendengar cerita humor, seketika merasakan iba, sehingga keesokan harinya saat terbangun dari tidurnya, Homer pun sudah berada di pinggir laut. Tentu saja saat dirinya mengetahui hal itu, dia pun terlihat sangat senang, karena untuk pertama kali dalam hidupnya, dia dapat secara langsung melihat dan menikmati keindahan pantai. Di lain tempat, tepatnya di perkebunan Willy, Homer pun kemudian tinggal di tempat yang sangat sederhana bersama dengan para pekerja kebun lainnya, di waktu itu untuk sekelas pekerjaan kasar sebagai pemetik buah. Biasanya dikerjakan oleh para imigran dari Afrika, dan untuk di perkebunan Willy para pekerja tersebut dipimpin oleh salah satu pekerja senior, bernama Mr. House.
Homer yang belum pernah berpengalaman di bidang pemetikan buah apel, secara otomatis menjadi bawahan Mr. House. Di malam harinya, saat akan terlelap, Holmes seketika teringat akan ayah angkatnya Dr. Wilbur yang sudah ia anggap seperti ayah kandungnya sendiri. Begitu pula dengan Dr. Wellem yang sangat merasa kesepian pasca ditinggal oleh Omar. Meski mereka tidak ada hubungan darah, tapi ikatan batin antara keduanya begitu kuat. Terlihat dari kontak batin yang mereka rasakan, antara satu dan yang lainnya. Selama bekerja di perkebunan milik Ibu Ellie, Homer yang memiliki minat yang tinggi dalam belajar, serta kepintaran dan kecakapan dalam bekerja membuat semua rekan kerjanya sangat senang dengan kehadiran Holmes. Begitu juga dengan Willy, yang merasa bangga bisa memperkerjakan Homer yang notabene-nya masih merupakan orang jujur dan polos. Sehingga sebelum kembali bertugas kembali ke medan perang, dia pun menyempatkan diri untuk bertemu dan berpamitan dengan Homer. Sebaliknya Humor yang merasa kalau Willy sangat berjasa, karena telah memberikan lapangan kerja, dia pun tak lupa menyampaikan ribuan terima kasihnya, karena Willy sudah sangat mempercayainya. Di lain tempat, Dr. Wilbur yang akan segera pensiun ia pun lantas mempersiapkan seluruh dokumen yang akan diperlukan Homer, untuk menggantikan posisinya kelak sebagai pengurus, serta dokter kandungan di panti asuhan Saint Club. Ternyata usaha Dr. Willy tidaklah tengah-tengah dalam berusaha. Untuk memuluskan rencananya ia telah memasukkan semua identitas, ijazah pendidikan, Homer agar ia kelak dapat dengan pasti bisa menjadikan penerus berikutnya. Di sini Dr. Wilbur sangat yakin meski nomor tidak mendapatkan pendidikan formal, namun dengan pengetahuan yang ia miliki Dr. Willy percaya, bahwa Howard sangatlah pantas untuk mendapatkan kedudukan itu. Di lain sisi kepergian Willy bertugas membuat Sandy merasa kesepian, dan tidak memiliki teman sehingga untuk mengisi waktu kosongnya, dia pun sering mengunjungi Homer yang sedang bekerja, berawal dari percakapan ringan, hingga sampai mulai saling akrab, antara mereka berdua. Di sela-sela waktu libur, Kenny juga membawa ke tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Selama hidupnya seperti melihat lobster hasil tangkapan ayahnya, mengajak jalan-jalan keliling kota serta menonton bioskop bersama. Di lain tempat, tepatnya di panti asuhan Dr. Wilbur menerima kiriman apel dari Homer, yang mana apel tersebut merupakan apel yang dipetik langsung oleh anak asuhnya itu. Di sini terlihat anak-anak serta para perawat sangat senang dengan pemberian tersebut. Namun, tidak dengan Dr. Wilbur yang merasa tidak peduli dengan atau pemberian Homer. Di sini kita dapat melihat kekesalan dari Dr. Wilbur yang bukan tanpa alasan. Karena Dr. Wilbur merasa kalau anak angkatnya yang memiliki kemampuan lebih sangat tidak pantas bekerja hanya sebagai kuli petik buah. Tentang hanya itu ia juga kesal, karena tak ada sepucuk surat pun yang ia dapat dari Homer. Namun, meski begitu ia tetap memperjuangkan nasib Homer, agar ia tetap bisa menggantikan posisinya dan menjalani hidup yang lebih baik lagi. Semakin hari hubungan antara Humor dan Sandy semakin dekat, sehingga para pekerja yang melihat kedekatan antara keduanya, mencoba untuk memperingatkan Hormat dirinya sedang dalam bahaya yang mana ia bisa saja jatuh hati pada pacar anak bosnya itu. Namun, Homer yang memang polos, dan tak berpengalaman sama sekali tidak mengerti maksud dari rekan kerjanya, sehingga Homer tetap menemui Sandy di setiap waktu luangnya. Di panti asuhan di depan anggota Dewan Pengurus, Dr. Wilbur pun berusaha meyakinkan Homer, hanya Homerlah yang pantas jadi penerusnya meski pada awalnya anggota Dewan kurang begitu yakin. Namun, karena Dr. Willy menunjukkan dokumen pendidikan, dan dokumen prestasi Homer, hingga pada akhirnya, mereka memutuskan mohonlah yang akan menggantikan posisi dokter website ia pensiun nanti. Sedangkan di lain sisi, di sini kita dapat melihat nampaknya Homer sudah mulai lupa dengan tempat yang telah membesarkannya. Hari-harinya pun diisi dengan kesibukan pekerjaan serta hubungannya dengan Sandy yang semakin hari semakin dekat, hingga pada hanya hubungan dekat tersebut berubah menjadi perselingkuhan antara mereka berdua. Perselingkuhan itu pun terus berlanjut, dan hari-hari mereka pun sering mereka habiskan bersama Bland. Tempat setelah mendapatkan persetujuan dari anggota dewan. Dengan rasa bahagia yang menyelimuti hati Dr. Willy pun kemudian mengirimkan sebuah tas peralatan dokter serta sebuah surat yang berisikan kabar, bahwa Homer telah diterima, dan disetujui untuk menggantikan posisinya, sebagai kepala panti. Namun, di sini sungguh sangat disayangkan, Homer yang memang sudah merasa senang dengan pekerjaannya,
Terlebih kini dirinya terlibat cinta segitiga dengan Candi membuat dirinya akhirnya menolak tawaran tersebut. Honor juga merasa selama ini ia tak pernah menempuh sekolah formal ke dokter, sehingga dapat san tidak pantas jika ia menggantikan posisi Dr. Willy. Setelah menerima surat balasan dari anak angkatnya, Trio Bor yang tahu kalau tawarannya telah ditolak oleh anak angkatnya, dia pun seketika sangat kecewa dengan sikap yang diambil. Sungguh sangat disayangkan, semua usaha dan kerja keras yang selama ini ia lakukan berakhir dengan sia-sia belaka. Kini dirinya hanya bisa pasrah menunggu waktu, di mana posisinya akan tergantikan dengan orang lain yang ia belum tahu apakah kelak menggantinya bisa menyayangi anak-anak panti seperti dirinya. Singkat cerita, tak terasa 1 tahun pun berlalu, musim panen apel pun kembali datang di sini suatu peristiwa yang tak disangka-sangka terjadi, di mana suatu hal yang memaksa Homer untuk melakukan prosedur medis pada putri Mister yang dihamili oleh ayah kandungnya sendiri, yaitu Mister. Meski sebelumnya Homer sangat menentang praktik aborsi tersebut, namun karena ia kasihan pada wanita muda itu, akhirnya ia pun memutuskan untuk membantu Rose menggugurkan kandungannya. Dengan peralatan yang lengkap serta pengetahuan kedokterannya, dia dapatkan dari Dr. Wilbur hingga pada akhirnya proses aborsi tersebut pun berhasil. Namun, beberapa hari kemudian, setelah ras pulih yang sangat sakit hati kamu perlakukan tidak pantas oleh ayah kandungnya sendiri, dia pun memutuskan untuk kabur dari barang pekerja tersebut namun sebelum Rose pergi, dia telah menuntaskan sakit hatinya di mana ia menusuk ayahnya dengan pisau hingga pada akhirnya ayah kandungnya yang bejat tewas. Karena kehabisan nafas secara bersamaan kabar mengejutkan lain, kembali datang dari Willy yang mana Willy mengalami kecelakaan pesawat, hingga mengalami kelumpuhan sehingga dengan kejadian itu Sandy yang merasa iba dan kasihnya, dia pun lantas dengan berat hati berkata bahwa dirinya harus mengakhiri hubungannya dengan hormat, dan kembali ke pelukan sang kekasih yang sebentar lagi akan pulang dengan arti kata lain Candi telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, pada Willy ia takkan pernah meninggalkan sang kasih. Setelah mendengar hal itu, Homer yang merasa bahwa ia telah dipermainkan, seketika dirinya pun sangat merasa kecewa ia baru sadar bahwa selama ini telah menjadikannya pelampiasan di waktu kosongnya. Dan tidak hanya itu rasa nomor yang hancur semakin curug, saat dirinya menerima sepucuk surat dan mengetahui bahwa Dr. Willy ayah angkatnya kini telah tiada. Surat itu menjelaskan bahwa Dr. Wilbur meninggal dunia karena overdosis obat penenang. Hal itu terjadi disebabkan dirinya selalu menambahkan nose obat penenang karena tak henti-hentinya terus memikirkan nasib panti asuhan, dan nasib Homer anak angkat yang sangat disayanginya setelah membaca isi surat tersebut. Seketika Homer hanya bisa diam dan menangis, saat mengetahui Dr. Wilbur yang ia sayangi kini telah tiada. Di sini nampaknya nomor baru menyadari ternyata dunia luar tidaklah semenyenangkan apa yang ia pikirkan. Membayangkan meski ia dulu hanya tinggal di lingkungan tertutup di panti asuhan, namun di sanalah pusat kebahagiaannya tercipta. Di tengah kegalauannya, pada akhirnya Homer pun memutuskan untuk kembali ke panti asuhan Saint, tempat di mana ia dibesarkan dan tempat ia bisa merasakan kehangatan dan atau sebuah keluarga, meski mereka tidak ada ikatan darah hingga pada akhirnya Umar pun menjadi pengurus dan dokter di klinik panti asuhan. Sesuai yang diharapkan oleh ayah angkatnya, dan film pun selesai.